Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah dengan NIM 2310952029 dari kelompok 2 Praktikum Sistem Kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal responsi awal sistem kendali untuk modul 2. Nah, untuk modul 2 sendiri ada 6 soal responsi awal. Oke. Soal yang pertama itu apa itu diagram blok dan jelaskan komponen makanan penyusul diagram blok sistem servo mekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Nah, pertama itu kita jelaskan dulu itu pengertian dari diagram blok. Nah, diagram blok adalah representasi grafis dari alur sinyal dalam satu sistem yang menunjukkan bagaimana sinyal diproses melalui berbagai komponen atau subsistem. Diagram ini menyederhanakan pemahaman tentang cara kerja suatu sistem kendali dengan menunjukkan hubungan antar elemen menggunakan blok dan peran sinyal. Nah, pada diagram blok itu memiliki yang namanya itu sinyal dan sistem. Nah, sinyal itu dilambangkan dengan garis panah-panah, sementara sistem itu dilambangkan dengan kotak. Berikutnya itu adalah komponen-komponen penyusun diagram blok sistem servo mekanisme pada lengan robot yang ada pada gambar. Nah, gambar yang maksud itulah gambar yang ini, dimana di situ ada beberapa komponen. Pertama itu set point, lalu controller, aktuator, controller object, dan position sensor. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada set point atau SP, merupakan nilai referensi atau target posisi yang diinginkan oleh sistem. Nah, contohnya saat pengguna ingin lengan robot bergerak ke posisi 90 derajat, maka set pointnya diatur ke 90 derajat. Lalu ada summing point atau error generator. Nah, itu adalah fungsi dari summing point ini adalah menghitung error antara set point dengan proses variabel PF dari sensor, di mana error sama dengan SP kurang PF. Hasil error ini akan digunakan oleh pengendali untuk memperbaiki sistem. Lalu ada controller. Nah, controller ini menerima sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol atau kontrol variabel. Biasanya berupa pengendali P, PI, PD, atau PID yang mengatur beberapa besar aksi koreksi yang diberikan. Tujuannya itu meminimalkan error. Lalu ada aktuator atau motor. Nah, di mana fungsi dari aktuator atau motor adalah menerima sinyal kontrol dari controller dan mengubahnya menjadi gerak mekanik. Nah, dari sistem ini aktuator yang digunakan itu berupa motor yang menggerakkan lengan robot. Jadi dengan adanya motor inilah yang menjadi alat untuk menggerakkan lengan dari robot. Berikutnya ada control object atau robot arm, merupakan plane yang dikendalikan yaitu lengan robot menerima torsi dari aktuator dan bergerak sesuai sinyal tersebut. Dapat dipengaruhi oleh gangguan eksternal seperti beban tak terduga. Nah, di sini controller objeknya itu berupa lengan robot yang merupakan sebuah komponen yang disambungkan ke aktuator atau motor, sehingga dari gerakan aktuator atau motor tersebut lengan robot ini dapat bergerak. Nah, selain dipengaruhi oleh gerakan motor, gerakan robot arm ini juga dipengaruhi oleh gangguan eksternal seperti beban. Berikutnya ada position sensor, yaitu mengukur posisi aktual dari lengan robot dan mengirimkan informasi ini sebagai proses variabel kembali ke summing point untuk dibandingkan dengan SP. Ini menciptakan loop umpan balik tertutup. Berikutnya itu adalah control object. Berikutnya ada disturbance, itu ada gangguan dari luar sistem yang bisa mempengaruhi kinerja sistem seperti perubahan beban, friksi tambahan, dan getaran mekanik. Ini adalah komponen eksternal dari diagram blok sistem servo mekanisme untuk lengan robot tadi. Nah, nomor 2, jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Gambarkan masing-masing blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Nah, yang pertama itu adalah sistem kendali lingkar terbuka. Adalah sistem di mana keluaran tidak dipantau atau dibandingkan dengan masukan, atau bisa dengan kata lain tidak ada umpan balik. Sistem bekerja hanya berdasarkan masukan awal tanpa menyesuaikan jika terjadi kesalahan. Artinya sistem ini hanya bergerak secara garis lurus tanpa adanya umpan balik kembali. Lalu berikutnya ada sistem kendali lingkar tertutup yang dimana sistem kendali lingkar tertutup itu menggunakan umpan balik atau feedback dari output untuk dibandingkan dengan input, dan sistem secara otomatis memperoleh error agar output sesuai dengan keinginan.
Nah, ini adalah gambar diagram blok untuk sistem kendali lingkar terbuka, di mana inputannya itu RS, lalu ada sistemnya GS, dan outputnya CS, di mana tidak ada umpan balik dari output ke input lagi atau ke sistem, sehingga fungsi alihnya itu ada CS per RS sama dengan GS karena tidak ada umpan balik. Nah, sedangkan ini adalah diagram blok sistem kendali lingkar tertutup, di mana inputnya itu RS, lalu sistemnya GS dan CS, lalu ada umpan balik dari GS ke melalui sistem lagi HS, sehingga fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Berikutnya, jelaskan tentang konstanta pengalih KP. Gambarkan blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Konstanta pengalih KP adalah gain proporsional dalam sistem kontrol yang mengendalikan sinyal kesalahan atau error untuk menghasilkan sinyal kontrol. KP berperan dalam meningkatkan respons sistem dengan memperbesar sinyal kesalahan secara proporsional. Nah, ini adalah diagram blok untuk konstanta KP, di mana masukannya RS, lalu masuki KP, US dan GS, lalu outputnya YS yang diumpan balikan lagi. Nah, untuk fungsi alihnya sendiri yaitu YS per RS atau sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP kali GS. Berikutnya nomor 4. Jelaskan secara rinci mengenai pengendali integral I, pengendali derivatif D, dan pengendali proporsional integral diferensi PID beserta blok diagram dan persamaan. Ya. Oke. Yang pertama adalah pengendali integral I. Fungsi dari pengendali integral I yaitu pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan kesalahan steady state atau kesalahan tetap dalam jangka panjang. Ia menghitung akumulasi kesalahan seiring waktu dan memberikan aksi kontrol berdasarkan jumlah total kesalahan. Nah, persamaan dari pengendali integral I dalam domain waktu adalah UT sama dengan KI integral dengan batas atas 0 dan dengan batas atas T dan batas bawah 0 E dikali dengan ET kali DT. Nah, di mana UT adalah sinyal kontrol, ET adalah error atau error, di mana nilai error ini rumusnya itu set point dikurang output, dan KI merupakan gain integral. Berikutnya adalah pengendali derivatif atau D, di mana pengendali derivatif ini berfungsi untuk memberikan aksi kontrol berdasarkan laju perubahan error. Ia berfungsi mengantisipasi arah dan kecepatan perubahan error sehingga dapat meredam oscilasi dan meningkatkan kestabilan sistem. Nah, persamaan dalam domain waktunya adalah UT sama dengan KD dikali DET per DT, di mana KD adalah gain derivatif. Berikutnya adalah pengendali PID atau proporsional integral derivatif, di mana ini merupakan kombinasi dari ketiga aksi kontrol P, I, dan D. PID digunakan untuk mempercepat respons sistem dan menghasilkan steady state error dan meningkatkan kestabilan serta meredam oscilasi. Nah, persamaannya dalam domain waktu adalah UT sama dengan K P ET ditambah KI integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 ET kali DT ditambah KD DE T per DT. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pertama itu ada KPET merupakan persamaan dari aksi kontrol P. Lalu KI integral ET per DT, ET kali DT merupakan persamaan dari aksi kontrol I, dan berikutnya itu adalah KD DET per DT adalah persamaan aksi kontrol D. Nah, jadi kita dari sini terbukti bahwa dari persamaan ini terlihat bahwa jika pengendali PID adalah kombinasi atau kombinasi dari aksi kontrol P, I, dan D. Berikutnya nomor 5, jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2. Nah, pertama itu adalah rise time. Nah, di mana definisi sendiri adalah waktu yang dibutuhkan respons sistem untuk pertama kali mencapai 100% nilai akhir atau 90% sampai 100% untuk sistem teredam berlebih. Lalu ada peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak overshoot pertama. Yang ketiga adalah maksimum overshoot,
dimana itu adalah persentase nilai puncak respon di atas nilai akhir. Berikutnya adalah settling time, itu waktu yang dibutuhkan respon untuk masuk dan tetap dalam kisaran kurang lebih 2% atau 5% dari nilai akhir. Jadi settling time ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 2% dari nilai akhir atau 5% dari nilai akhir. Lalu berikutnya ada si state error, yaitu selisih antara respon sistem dan nilai akhir saat T sama dengan tak hingga. Selanjutnya itu adalah soal nomor 5, di mana soal nomor 5 ini kita diberikan sebuah diagram blok dan disuruh untuk menyederhanakannya. Nah, untuk melakukan penyederhanaan kita dapat menggunakan penyederhanaan secara manual. Nah, pertama tuh kita sederhanakan dulu bagian umpan balik H1, sehingga penyederhanaan itu adalah G3 per 1 tambah G3 H1. Nah, lalu setelah itu kita sederhanakan di umpan balik ke H2. Nah, kita gabungkan umpan balik H2 ke output G2, sehingga didapatkan dimana ini adalah umpan maju positif dari output G2 kemasukan G3, sehingga didapatkan G2 per G2 G3 per 1 kurang G2 G3. Hal ini terjadi karena jalurnya itu adalah positif dan H2 masuk sebelum G3, sehingga kita menyimpan dulu untuk hasil akhir. Berikutnya lalu setelah itu berikutnya itu kita menyederhanakan di ke secara seri dengan mengalihkan antara G1, G2, G3 per 1 tambah G3, G2, H1 dengan lalu dikalikan dengan G4, sehingga didapatkan hasilnya itu G1 kali G2 kali G3 kali G4 per 1 kurang G2 kali G3 kali H1. Tinggal satu lagi umpan balik, yaitu di sistem H3. Kita menggunakan sistem fungsi alinya, sehingga didapatkan G1, G2, G3, G4 per 1 tambah G3 H1 dalam kurung, lalu dalam kurung lagi 1 tambah G1, G2, G3, G4 dan H3. Nah, itulah persamaan, cara untuk menyederhanakan persamaan diagram blok yang diberikan. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang soal responsi awal untuk praktikum sistem kendali modul 2. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.